Teman-teman, hari ini aku bareng ibu, siapa namanya? Ibu Trisnawati. Ibu Trisnawati. Jadi Ibu Trisnawati ini menggunakan KB suntik. Screeningnya salah ini ya, mungkin kurang teliti sedikit. Ternyata ibu ini ada riwayat tumor. Iya. Sudah berapa lama ibu? Tumornya udah ada 3 tahun. 3 tahun. Jadi waktu hamil kemarin ada tumor? Nggak ada, udah Sudah diangkat. diangkat. Iya. Terus tumornya itu kecil ya? Sebesar berapa? Ibu kok tahu kalau itu tumor? Karena Awalnya waktu tahu gejalanya itu pertamanya tuh kram, jadi kayak mati sebelah. oh gitu, ada gejala kram kayak mati sebelah. Ya. Terus Itu pergi cek, heeh. pas di ini periksa sama dokter memang tumor. Mau diraba ya? Iya. Tapi belum pernah ngeraba-ngeraba sendiri. Pernah. Sadari? Cuman dia tuh kayak pindah-pindah lari-lari. Heeh. Ya. Oh gitu. Jadi tumornya di sebelah sini. yang di awal di sini. Heeh. Itu 2 kali operasi. Oh gitu. Nah. Tapi ibu pernah tahu yang namanya sadari periksa dada sendiri? Iya, itu Sudah tahu. Jadi nyobain itu. Iya. Terus saya raba-raba terasa waktu benjolan. di sini. Heeh. Itu tuh kok kayak besar, beda sama kayak punya kita biasanya. Heeh. Terus kok Yang sebelahnya kanan kiri tidak sama. iya, tidak sama. Heeh. Jadi saya berkaca juga, kok kayak besar sebelah. Lihat di mana yang sistem sadari periksa dada sendiri pakai kaca itu? Taunya dari mana? Dari Google? Saya sering ini lihat apa di HP. Oh sering, Iya. ya lihat di Google ya, searching ya. Iya. Anak zaman sekarang ya, ini generasi milenial. Terus Setelah itu kok kayaknya kok dipegang, setelah saya pegang raba-raba itu kok nyeri. Nyeri, konsultasi lagi ke dokter, bilang ada lagi. Oh gitu. Itu sudah diangkat? Sudah diangkat. Ada lagi. Ya, Terus diangkat lagi. diangkat lagi. Jadi 2 kali pengangkatan. 3 kali. 3 kali. Terus di mana lagi, sebelah mana yang lainnya? Kan di sini tuh sebenarnya udah diangkat sekali. Iya. Terus? Ternyata yang dioperasi kemarin tuh nggak sampai akar, dia cabut. Oh jadi tumbuh. Ya, tumbuh lagi di sebelah jahitan. Oh gitu. Terus ibu sering sakit-sakit gitu? Nggak Cuma sakit sih, kram-kram cuma aja? kram. Nggak Kram bisa rasanya. gerak sebelah, kayak mati rasa. Oh jadi 3 kali ini ya? Iya. Sebelum hamil? Sebelum hamil. Tapi itu sudah menikah sama suami? Belum. Oh belum menikah sama suami. Suami sudah tahu ini pernah Udah. operasi. Nah, terus karena dia nggak boleh menggunakan, tadi aku telisik ternyata kan soal makanan biasanya kan muncul tumor karena makanannya yang tidak sehat. Ternyata ibunya ini sudah paham betul tentang makanan sehat ya. Iya. Sudah nggak pernah makanan siap saji. Nggak pernah. Setiap hari ada buah dan Iya. sayur di rumah gitu. Jadi keputusannya dokter karena kecenderungan kelebihan hormon ya. Jadi nanti ibu sadari sendiri lagi di rumah. Karena ini tadi sempat suntik KB yang 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah jadi ini sudah diperiksa di klub, dia tidak boleh menggunakan KB apapun juga ya. Tidak boleh menggunakan KB apapun juga yang bersifat hormon, suntik, pil, implan gitu. Aku tadi pikir dia mau ganti implan, ternyata nggak ada, baru cerita buat dia ada riwayat tumor begitu. Nah jadi satu-satunya kodenya malah kode keras lagi untuk menggunakan KB hormon 4. Kodenya 4 sudah memang betul-betul tidak boleh. Iya. Nah ternyata waktu hamil kemarin ibunya nggak cerita ini. Sudah dikonseling sama dokternya, sudah dikonseling ya Sudah, cuman tentang pas KB IUD, tapi belum paham persis ya kenapa sih harus pakai IUD gitu. Iya. Nah, sekarang sudah paham ya kenapa sih harus menggunakan IUD. Karena ternyata obat KB-nya akan memperparah penyakitnya dia, ya kan Bu ya? Jadi ibu ini bersedia menggunakan IUD, cuman saya masih, karena dia ada riwayat tumor, saya sarankan USG dulu untuk melihat kondisi rahimnya, kemudian dilakukan pemasangannya di sana. Sementara sebelum menggunakan KB IUD masih menunggu keputusan atau belum dilakukan pemasangan, saya akan melakukan konseling dulu menggunakan kondom. Sebenarnya harus ada bapaknya, tapi malu nanti bapaknya. Gitu. Ini
nggak boleh disimpan di jok motor, kantong, terus mobil, di dalam mobil. Kan kalau ditinggal panas ya di dalam mobil itu ya. Di atas rice cooker nggak mungkin ya. Di belakang kulkas atau di atas kulkas, di tempat-tempat yang sifatnya panas itu nggak boleh, karena akan membuat ininya rapuh ya. Elastisitasnya itu berkurang, yang membuat nanti robek, mudah robek gitu. Jadi takut ada resiko kebobolan ya. Ya, di tempat yang aman, yang dingin. Ya, di dompet boleh sementara aja gitu, tapi jangan lama-lama karena beresiko. Karena ada beberapa kejadian, Bu, kalau kondomnya bisa robek, itu kenapa sih gitu? Iya. Pernah dengar kah? Pernah. Pernah dengar? Oh ya, jawabannya itu tadi, karena dia tidak boleh ditaruh di tempat yang suhunya panas ya, di dalam mobil, karena akan merusak elastisitas si kondom ini sendiri ya. Jadi nanti nyimpennya di tempat yang ya tidak harus dingin, di dalam kulkas sih, tapi yang paling tidak jangan tempat yang panas atau berisiko terkena gesekan, karena ini benangnya lembut ya guys. Terus cara menggunakannya ya, nah siapa tahu besok belum bisa berangkat, mudah-mudahan, saya berharapnya bisa berangkat, karena nanti ada kemungkinan besar kalau sebenarnya sih memasang IUD tidak harus ketika haid. Ibu kan tidak ada haid nih sekarang ya, tapi sepertinya dokter yang di sana yang mau ibu konsulin itu dia menunggu haid dulu. Nah, takutnya nanti ibu pas masa subur ibu hamil, ibu menggunakan kondom dulu atau tidak berhubungan sama sekali ya. Nah, tapi ibu nanti kan ibu konsul ke sana di USG, nanti biasanya sama dokternya akan dikasih obat biar haid. Gitu. Ya, nanti begitu haid biasanya akan dilakukan pemasangan. Begitu, langsung. Ibu haid langsung janjian sama dokternya kapan mau dipasang, nanti dipasang. Tapi itu pas halangan apa setelah halangan? Biasanya halangan tapi sudah mau bersih. Oh iya. Ya. Sebenarnya yang informasi terbaru, tapi kan itu dokternya merasa lebih nyaman yang mana ya, maksudnya ketika pasang ya. Kalau informasi yang terbaru tuh sebenarnya IUD itu bisa dipasang bahkan ketika tidak haid bisa. Yang penting positif tidak hamil. Karena yang kayak habis suntik 3 bulan itu kan lama gitu haid, ada gangguan haid. Ada ibu-ibu yang habis melahirkan karena menyusui juga tidak haid. Itu nanti takutnya malah jatuh hamil begitu. Nah, ini cara menggunakan kondomnya. Ini nanti ini ada gerigi ya di sini. Nah, ada tempat dirobeknya, dirobek aja. Itu biasa. Ya. Kalau salah merobek di sini nggak terobek-robek. Kayaknya sudah umum ya soal merobek, karena robekan jajan gitu juga ya. Nah, begini nanti akan dicoba, suaminya suruh nyobain atau sampean suruh nyobain. Nanti kalau ketika didorong gini maju, berarti benar posisinya. Gitu. Nah, tapi kalau didorong begini nggak maju, ininya nggak bisa kita tarik. Ini lingkaran cincinnya ini nggak bisa ditarik. Lingkaran cincinnya nggak bisa ditarik, artinya salah posisinya. Nah, ya. Jadi ini harus posisinya begini. Nah, ini kalau ditarik begini cincinnya dia maju. Tambah ya. Nah, nomor 1. Nah, memasangnya nggak kelihatan di situ ya. Mudah-mudahan kelihatan. Memasangnya ketika dalam posisi ininya bangun, ya. Ereksi bahasanya, masangnya. Nah, boleh dipasang sendiri, boleh dibantu. Nah, memasangnya begini, tadi sudah dites ya bahwa ini posisinya benar. Nah, ketika mau pasang begini, ini kan ada muncung sedikitnya. Ini dipencet sedikit, baru diputar gini. Putarnya sedikit aja, baru didorong ke bawah ya guys. Nah, ini sampai pangkal ya. Nah, gini. Nah, kalau ini nggak dipencet, khawatirnya nanti ada udara di situ terdorong oleh sperma, jadi robek atau spermanya malah kemana-mana, ya. Jadi ini memang untuk yang dipencet tadi untuk tempat tumpahnya sperma, ya. Nah, didorong gini. Nah, ketika lepas, jangan menunggu ketika dia lemas. Ketika dia masih ereksi harus dilepas kondisinya.
Ini ditekan seperti ini, jangan didorong begini ya. Nah, ini ditekan seperti ini sambil dikeluarkan pelan, ditarik ke atas. Ini sambil pelan ya. Nah, ini sambil ditarik keluar biar spermanya nggak kemana-mana. Nah, begini, udah, baru tarik, diikat, dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Nanti dikira balon sama anaknya. Tapi ini anaknya masih bayi ya. Nanti dikira balon sama anak-anak. Dibuang di tempat sampah. Begitu. Ya. Nah, terus ditutup dulu ini malu. Terus nanti habis menggunakan ini kan tadi nggak boleh bukanya dalam kondisi tidak boleh sudah loyo ya. Nah, harus dalam kondisi ereksi. Itu sudah dicabut biar nggak ada yang tumpah di dalam vagina begitu. Sebenarnya kalau menggunakannya benar itu resiko kegagalannya sangat rendah sekali. Kemungkinan saja benar, tapi rata-rata yang mengalami kegagalan itu katanya bocor, katanya ya kemungkinan bisa juga karena faktor tadi cara penyimpanannya yang tidak benar atau tadi robek ya. Kita pikir, tapi ternyata kemarin saya pelajarin ada juga yang menyatakan bahwasanya ternyata ini tuh ada ukurannya. MXL, cuman yang dijual di tempat kita itu rata-rata kan karena elastis gitu, jadi ya rata-rata sama aja karena dia elastis kan. Nah, bisa jadi karena katanya kesempitan anunya terlalu besar penisnya, bisa jadi karena itu begitu. Tapi ya aku sejauh ini belum ada ya. Ini bahkan yang punya BKKBN pun tidak ada ukurannya karena elastis begitu ya. Mbak sudah cukup paham, semoga tumornya tidak pernah kambuh lagi ya. Mungkin makanannya yang sehat-sehat lebih ditingkatkan lagi, yang siap saji termasuk mie, tahu ya? Mie instan nggak boleh. Tapi sudah paham, pasti sudah paham sekali. Coklat itu nggak pernah ya. Memang murni karena hormon ya. Ya udah, berarti ini saya kasih resep kondom ya. Nanti dikasih pemahaman suaminya cara menggunakannya ya. Udah, ada apa Mbak Yati? Mbak, kan ada SC1 kan Mbak tuh kan di RSKD ya? Iya. Dia dengan apa? RSKD